A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keindahan bahasa Al-Quran melebihi sastra manapun. Keistimewaan Al-Quran dan gaya bahasanya. Sebelum Al-Quran diturunkan, bangsa Arab sudah terkenal dengan bahasa dan sastranya. Hal tersebut terbukti dengan bahasa yang mereka gunakan dan karya sastra yang mereka ciptakan. Keindahan bahasa dan sastra menurut mereka adalah simbol keagungan yang mereka anggap tidak ada yang menyainginya. Bahasa Arab adalah bahasa yang masih terjaga eksistensinya sampai sekarang. Terjaganya bahasa Arab tidak lain karena kitab suci Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga bahasa tersebut terus dipelajari untuk mempelajari, memahami, dan menafsirkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Orang akan dihargai, dianggap jenius jika ia bisa menciptakan puisi dan karya sastra lainnya. Berbeda ketika Al-Quran turun dengan bahasa yang indah yang tidak terkalahkan oleh karya sastra manapun. Bahasa dan karya sastra orang Arab seakan lumpuh karena terkalahkan oleh bahasa Al-Quran. Sehingga banyak orang Arab yang meniru gaya bahasa Al-Quran dalam karangan sastra mereka. Keistimewaan bahasa Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bangsa Arab berada di puncak yang sangat tinggi dalam bidang bahasa dan sastranya. Bahasa yang indah dengan berbagai norma yang ada membuat bangsa Arab sangat membangga-banggakan bahasa dan karya sastra mereka. Kemujizatan Al-Quran memang tidak lain adalah untuk menundukkan kesombongan bangsa Arab atas bahasa yang mereka miliki. Seakan-akan tidak ada bahasa dan karya sastra yang melebihi karya mereka dari sisi keindahannya. Oleh karena itu, Al-Quran turun sebagai mukjizat dengan bahasa yang sangat istimewa, mengalahkan keistimewaan bahasa dan sastra Arab pada masa itu. Gaya bahasa Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran adalah variasi yang digunakan oleh Al-Quran dalam mengungkapkan dan menyampaikan maksud yang dikehendakinya. Al-Quran merupakan surat Allah kepada hamba-hambanya. Sebagai surat, tentu saja berisi berita gembira, peringatan, petunjuk, perintah-perintah, dan larangan-larangan. Bahasa Al-Quran tidak hanya memperhatikan gagasan yang disampaikan, akan tetapi juga memperhatikan manusia dan dunianya. Al-Quran mempunyai gaya bahasa tersendiri dalam menyampaikan isi maksud yang dikehendakinya, yang disesuaikan dengan kondisi psikologi, alam, sosial, dan politik bangsa Arab. Dalam hal ini, kami hanya menyampaikan beberapa gaya bahasa dalam konteks ilmu al-balaghah, yang lebih tepatnya fokus pada ilmu al-bayan. Di antara gaya bahasa tersebut adalah gaya bahasa tasbih, isti'arah, majaz, dan kinayah. Gaya bahasa tersebut merupakan elemen-elemen pembangun keindahan dan kesempurnaan ekspresi atau ungkapan. Dalam kaitannya dengan Al-Quran, beberapa elemen tersebut merupakan perangkat untuk menetapkan kesempurnaan bahasa serta sastra Al-Quran. 1. Gaya bahasa tasbih. 2. Gaya bahasa isti'arah. 3. Gaya bahasa majaz. 4. Gaya bahasa kinayah. 1. Gaya bahasa tasbih. Menurut bahasa, kata tasbih berasal dari bahasa Arab yang artinya menyerupakan atau penyerupaan. Sedangkan menurut terminologi adalah menyerupakan dua perkara atau lebih yang memiliki kesamaan sifat. Dalam tasbih ada 4 unsur utama, yaitu mushabah, sesuatu yang diperbandingkan. Mushabah bi, objek perbandingan atau yang dibandingi. Adat al-tasbih, perangkat
perbandingan, dan wajh al-sib, alasan perbandingan. Musabah dan musabih keduanya adalah sesuatu yang berarti, seperti dalam perbandingan antara bunga dengan pipi, rambut legam dengan malam, dan wajah ceria dengan malam hari, atau bisa juga keduanya abstrak, seperti perbandingan antara ilmu pengetahuan dengan kehidupan, atau bisa jadi keduanya merupakan campuran antara yang berarti atau real dengan abstrak, seperti perbandingan antara mati dengan binatang buas yang bepergian. Sedangkan momen perbandingan adalah sesuatu yang bersamaan, di mana keduanya bisa bertemu, baik dalam keadaan nyata ataupun hanya dalam fantasi. Dalam menjelaskan maksud isi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, Allah seringkali menggunakan perumpamaan. Hal ini dilakukan agar pesan yang disampaikan lebih mengena dan mudah difahami. Contoh tasbih dalam Al-Quran. Misalnya, surah 24 An-Nur ayat 39. Surah 24 An-Nur ayat 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya di akhirat. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan-perhitungan amalnya dengan cukup, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Kondisi geografi tanah Arab sangat panas dan sulit untuk mendapatkan air. Oleh karena itu, maka Allah mempersamakan amalan orang-orang kafir seperti Sarah bin Bilqis-Hatin, yaitu fata morgana di tanah datar. Kemudian orang yang haus menyangka itu adalah air, dan jika didatangi maka tidak didapatinya. Gambaran ini membuat mereka untuk berpikir lebih mendalam bahwa amalan-amalan yang mereka kerjakan di hadapan Allah selama ini tidak mendapat balasan sedikitpun darinya. Persamaan amalan orang-orang kafir dengan fata morgana karena di tempat mereka hidup sangat sulit untuk mendapatkan air, dan itu menjadi sumber kehidupan masyarakat Arab secara keseluruhan. Seperti itulah Allah menggambarkan amalan orang-orang kafir. Lalu nampak dalam surah Al-Baqarah ayat 5, Allah memberi gambaran gembira bagi orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Surah 2 Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya.
Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Sebuah gambaran dalam bentuk fisikal yang sangat memikat hati masyarakat Arab. Jika mereka beriman dan berbuat kebaikan, maka balasannya adalah surga, yang di dalamnya terdapat air, buah-buahan, dan disiapkan istri-istri. Kondisi alam yang panas dan tandusnya tanah padang pasir membuat mereka sangat kesulitan untuk mendapat air dan bahan makanan. Peperangan yang terjadi di antara mereka banyak terjadi karena hal tersebut dan juga karena kecintaannya terhadap wanita. Kebutuhan mereka terhadap air dan buah-buahan serta kebutuhan biologis berupa istri-istri merupakan fenomena yang menimpa masyarakat Arab. Untuk menggugah hati mereka agar mau beriman dan percaya kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, maka Al-Quran perlu menyampaikan pesannya dalam bahasa tasbih, yaitu surga diperumumakan anhar sungai. Di dalam surga diberi thamarah buah-buahan dan disiapkan aswajum tahara, istri-istri yang suci. 2. Gaya bahasa isti'arah. Mengkaji isti'arah dalam diskursus keislaman secara umum harus dimulai dengan definisi mengenainya. Karena isti'arah adalah ungkapan yang seringkali berlaku di setiap bahasa. Para sarjana bahasa mendefinisikan isti'arah secara tradisional sebagai gambaran-gambaran retoris yang paling penting. Menurut pandangan ahli klasik, isti'arah mengacu pada perbandingan yang disederhanakan atau penggantian sesuatu yang sejatinya dengan ungkapan lain yang tidak sejatinya, berdasarkan kriteria persamaan atau kemiripan. Secara bahasa, isti'arah berarti meminjam, peminjaman, sedangkan menurut terminologi adalah peminjaman kata untuk dipakai di kata lain karena ada beberapa faktor. Ibnu Qutaibah berkata, orang Arab punya kelaziman untuk meminjam kata dan menempatkannya untuk kata yang lain, tak kala ditemukan sebab ataupun alasan-alasan yang memungkinkannya. Surat 14, Ibrahim ayat 1. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dalam firman Allah di atas, ada beberapa kata yang dipinjam, yaitu al-zulumat, kegelapan, al-nur, cahaya, al-sirat, jalan. Kata al-zulumat dipinjam dari kata al-kufur, kekufuran. Asalnya kekufuran disamakan dengan suasana gelap, karena sama-sama tidak ada cahaya atau petunjuk. Kemudian kata al-kufur dibuang dan dimaksudnya disamakan dengan kata al-zulumat. Kata al-nur dipinjam dari kata al-iman, keimanan. Asalnya kata keimanan diserupakan dengan cahaya karena sama-sama menerangi kehidupan. Kemudian kata al-iman dibuang dan maksudnya dipinjam kepada kata al-nur. Sedang kata al-sirat dipinjam dari kata al-islam, keislaman. Asalnya jalan diserupakan dengan Islam karena sama-sama memberi cara dan aturan hidup. Kemudian kata al-islam dibuang dan maksudnya dipinjamkan kepada kata al-sirat. Jadi dalam memahami ayat tersebut, hendaknya kata al-zulumat dipahami sebagai kekufuran
Kata Al-Nur dipahami dengan keimanan dan kata As-Sirat dipahami dengan keislaman. Sebab Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia bukan karena supaya mereka keluar dari suasana gelap menuju cahaya untuk memperoleh jalan, akan tetapi Al-Quran sebagai pedoman hidup yang diturunkan agar manusia keluar dari kekufuran menuju keimanan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. 3. Gaya bahasa majaz. Dalam pandangan ulama balaghah, konsep majaz sesungguhnya tidak ada perbedaan yang krusial dengan isti'arah, karena pada hakikatnya isti'arah adalah bagian dari majaz. Perbedaan di antara keduanya terletak pada relasi antara makna dasar dengan makna yang lain. Jika terdapat kesesuaian antara makna dasar dengan makna yang lain, disebut isti'arah. Dan sebaliknya, jika tidak ada kesesuaian, maka disebut majaz. Penggunaan majaz dalam keilmuan keislaman sangat jarang. Majaz hanya banyak ditemukan dalam 3 disiplin keislaman: teologi, ilmu sastra, dan tafsir kitab suci. Konsep majaz yang dipakai dalam kajian bahasa Arab modern telah lazim digunakan oleh para sarjana klasik sebagai lawan dari istilah hakikah. Penggunaan ini lazim berlaku baik dalam teori sastra maupun dalam wilayah teologi dan ilmu hukum. Arti penting dari konsep majaz dalam kaitannya dengan tema pintu gerbang penafsiran sastra Al-Quran terletak pada posisi konsep tersebut yang merupakan elemen utama interpretasi sastra. Surah 17 Al-Isra ayat 45. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami hadirkan antara kamu, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup. Bentuk majaz pada ayat di atas adalah hijaban mastura, dinding yang tertutup. Menurut mayoritas ahli tafsir, maksudnya adalah dinding yang menutup, karena kata mastura bermakna sebagai sasaran, bukan sebagai pelaku. Jadi, arti yang tepat untuk kata mastura adalah sastra yang menutup. Di sini relasinya adalah tidak ada kesesuaian antara makna dasar mastura yang ditutup dengan makna lain, saktiras yang menutup. Penggunaan frase hijaban mastura pada ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran yang dibacakan Nabi kepada orang-orang musyrik Mekah yang gunanya adalah sebagai petunjuk, tidak membuat mereka mendapatkan petunjuk. Karena di antara Nabi dan orang-orang musyrik ada hijab penutup yang dibuat Allah, sehingga ada penghalang di antara mereka. Oleh karena itu, apapun yang disabdakan Nabi tidak akan masuk ke hati mereka dan tidak bisa merubah keyakinan mereka. 4. Gaya bahasa kinayah. Elemen penting lainnya dalam perbincangan tafsir sastra Al-Quran adalah kinayah. Hanya saja perlu diketahui bahwa penggunaan kinayah dalam Al-Quran lebih sedikit dibandingkan dengan elemen yang lainnya seperti tasbih dan lain sebagainya. Fungsi dari penggunaan kinayah adalah sebagai penyempurna keindahan ungkapan. Penggunaan kinayah, penghalusan bahasa seringkali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan mufassir, karena penghalusan bahasa berimplikasi menjadi sebuah bahasa yang multi-interpretatif. Surah 4 An-Nisa ayat 43. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Secara bahasa, kata lamastum berarti saling menyentuh. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, maksud dari kata tersebut adalah berhubungan badan, jamak tum. Meskipun ada sebagian mufasir yang berpendapat lain, yaitu menyentuh. Karena faktor cuaca yang tidak bersahabat dan suasana kehidupan yang gersang, maka harapan yang menyelimuti kehidupan mereka terkontaminasi oleh khayalan-khayalan kotor yang mengakibatkan timbulnya al-sahwah al-hayawaniyah, nafsu binatang. Munculnya nafsu binatang ini bersamaan dengan gaya hidup berpindah-pindah yang harus mereka jalani sangat berpengaruh terhadap karakter mereka, yaitu terbentuknya sikap mendua terhadap wanita. Seringkali mereka menaruh rasa cinta kepada wanita lain, dan bahkan mereka menyukai hidup berpoligami. Kecintaan mereka terhadap wanita seringkali diungkapkan dengan bait-bait syair atau yang terkenal dengan tema ghazal. Karena hal itulah, maka Al-Quran membicarakan tentang wanita dan hal-hal yang terkait dengannya selalu menggunakan pemilihan kata yang lebih sopan, halus, dan etis. Berbeda dengan para penyair Arab yang biasa membicarakan wanita dengan kata-kata yang vulgar dan tidak etis dalam karangan syair mereka. Secara psikologi, jika bahasa yang digunakan itu vulgar atau sesuai dengan konteksnya, maka akan memancing munculnya sifat-sifat di atas yang sudah menjadi karakter hidup mereka. Oleh karena itu, untuk memendam sifat-sifat tersebut, Al-Quran menggunakan gaya bahasa kinayah dalam penyampaiannya. Demikian sekelumit bahasan tentang keindahan bahasa Al-Quran, keistimewaan bahasa Al-Quran, dan gaya bahasa Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.